Recording in progress. Oke, kembali lagi bersama saya Daniel Siahaan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan, serta akan menjelaskan sedikit topologi dari suatu perusahaan. Yang dimana perusahaan yang saya ambil itu adalah perusahaan mana perusahaan yang saya ambil itu adalah PT Arsen Kusuma Indonesia. Oke, langsung aja ke awalnya ya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Oke, network topologies atau topologi jaringan. Oke, di sini kita akan membahas tiga objektif kita ya. Pembahasan tiga objektif kita. Yang pertama itu ada describe common line topologies, bus and star, yang mana kita akan menjelaskan topologi LAN yang umum itu seperti apa, yaitu ada topologi bus topologi dan star topologies. Yang kedua itu describe the difference between the two topologies. Yang mana kita akan menjelaskan perbedaan dari dua topologi tersebut, yang mana itu ada topologi bus dan star atau bintang. Dan yang ketiga adalah select the most appropriated topology for a given scenario. Oke, yang ketiga ini merupakan bagaimana kita sebagai user atau sebagai IT itu menggunakan topologi untuk skenario. Maksudnya itu bagaimana cara kita menggunakan atau memilih topologi yang tepat untuk sebuah skenario atau sebuah kasus. Oke, masuk aja yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari topologi. Jadi, network topology atau jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagai data, informasi dan sumber daya. Koneksi ini dapat dilakukan melalui kabel atau wire atau tanpa kabel atau seperti yang kita kenal itu wireless. Cara komputer dalam jaringan terhubung dan diatur disebut topologi. Dua topologi utama itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu ada bus and star. Oke, langsung aja yang topologi bus atau bus topologi. Dalam topologi bus, setiap perangkat terhubung ke kabel pusat atau backbone kita sebut. Semua data jaringan dikirim melalui kabel ini hingga mencapai perangkat atau node yang tepat. Uses for bus topology. Kegunaan dari bus topology ini dan kita lihat untuk benefit, manfaat. Untuk manfaat dari topologi bus ini, jaringan bus ini murah dan mudah dipasang serta dirawat. Penggunaan satu kabel berarti perangkat keras yang dibutuhkan terbatas dan perangkat baru dapat ditambahkan dengan mudah. Sedangkan drawbacks atau kekurangannya, karena mengandalkan satu kabel, jika kabel tersebut putus, seluruh jaringan tersebut akan putus. Hal ini khususnya menjadi masalah untuk jaringan yang lebih besar dan dengan banyak perangkat yang terhubung. Dan jaringan bus biasanya tidak digunakan untuk jaringan modern karena adanya risiko tabrakan data. Jika semua data ditransmisikan dengan menggunakan satu kabel, ada risiko data tidak akan terkirim dengan benar. Oke, yang kedua, topologi star atau topologi bintang. Dalam star topologi, perangkat jaringan dihubungkan secara tidak langsung melalui perangkat terpusat yang disebut switch. Ini bisa berupa perangkat khusus atau yang terpasang pada router di jaringan rumah. Ya, seperti jaringan rumah itu router itu seperti yang bisa kita kenal itu WiFi gitu. WiFi ke laptop, PC, handphone, ataupun berbagai device lainnya. Mari membahas manfaat dan kekurangan. Untuk manfaat, topologi ini sendiri lebih andal karena setiap perangkat memiliki koneksi sendiri ke switch, sehingga kegagalan suatu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lain. Oke, perangkat baru hanya perlu disambungkan ke switch karena start networks mengarahkan data langsung ke perangkat yang benar. Mereka jauh lebih efisien dan risiko tabrakan data berkurang drastis. Drawbacks atau kekurangan, start network ini biasanya digunakan untuk jaringan permanen yang besar. Jaringan semacam itu memerlukan perangkat keras khusus, misalnya saklar atau router, dan kabel untuk menghubungkan satu perangkat. Oleh karena itu, jaringan bintang atau star topology lebih mahal. Oke, bisa kita lihat tabel perbedaannya dari kedua topologi umum untuk bus topologi dan star topologi. Seperti yang tadi saya jelasin, kalau bus topologi itu menggunakan backbone cable, dan yang terusnya itu ada
cheap dan easy to set up, murah dan mudah untuk men-set up atau men-setting. Not reliable on large scale. Tidak diperkenankan untuk skala yang besar. Nah, untuk topologi bintang ya, just a central switch, yang mana menggunakan switch terpusat, ya lebih mahal dari bus topologi. Menggunakan peralatan yang lebih membutuhkan biaya dari bus topologi. More reliable dan efisien, lebih terpusat dan efisien. Used for home networks, penggunaan untuk jaringan perumahan atau jaringan rumah. Oke, sekian saya jelasin tadi untuk dua topologi umum serta perbedaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan topologi dari satu perusahaan. Yang mana perusahaan yang saya ambil ini merupakan perusahaan PT Arsen Kusuma Indonesia. Ini dapat kita lihat topologi yang ada, topologi PT Arsen Kusuma Indonesia ini. Oke, untuk gambar topologi ini sendiri saya dapatkan langsung dari PT Arsen Kusuma Indonesia. Untuk bisa kita lihat dalam topologi ini itu ada beberapa komponen utama seperti ada one wide area network, converter FO fiber optic, router, switch, server, dan client. Client itu bisa kita sebut dengan PC atau desktop ya. Untuk PC itu seperti kita lihat warna biru gitu tuh. Oke. Langsung saja ke bagaimana hubungan atau alur data dari topologi tersebut. Jadi di topologi ini terdapat tiga alur akses akses data gitu. Yang pertama itu akses dari internet atau jaringan. Akses ke internet atau jaringan. Oke, yang mana itu ada alurnya itu client sebagai itu PC atau desktop, terus ke switch, router, dan terakhir itu WAN. Oke, untuk saya jelasin ya. Pertama-tama, pengguna atau klien mengakses internet atau sumber daya eksternal, yang mana data dari komputer dikirim melalui switch, lalu diteruskan ke router. Di router, kemudian mengirimkan data ke converter FO atau fiber optic untuk dikonversi menjadi sinyal optik dan diteruskan ke one wide area network. Setelah data sampai ke server tujuan atau misalnya website atau layanan cloud, respon dikirimkan kembali melalui jalur yang sama ke pengguna. Yang kedua itu ada dari akses ke server internal atau lokal gitu. Jadi alurnya itu client, switch, lalu server. Yang mana jika pengguna ingin menggunakan akses server internal perusahaan, misalnya database, file server, atau aplikasi perusahaan, data dikirimkan ke switch. Yang mana switch kemudian akan meneruskan data tersebut ke server yang sesuai berdasarkan permintaan klien tersebut. Ya, dan kemudian server akan memproses permintaan dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien atau pengguna. Dan yang ketiga itu ada dari komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Yang mana alurnya itu bisa kita bilang klien A, switch, terus klien B. Oke, jika dua komputer dalam jaringan yang sama ingin berkomunikasi, misalnya berbagi file atau chat internal, data akan dikirimkan ke switch, yang mana switch akan meneruskan paket data langsung ke komputer tujuan tanpa harus melewati router atau internet gitu. Hal ini mempercepat komunikasi dalam jaringan lokal dan mengurangi beban bandwidth ke WAN. Sebenarnya untuk seperti yang bisa kita lihat, kita dengarkan tadi penjelasan dari alur-alur data ini. Sebenarnya PT Arsen Kusuma, topologi tersebut, alurnya tersebut mirip seperti apalagi apalagi terutama di bagian alur ketiga yaitu komunikasi antar pengguna dalam jaringan lokal. Itu bisa kita bilang memiliki kemiripan dengan topologi WhatsApp ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, Instagram bagian DM, direct message, Facebook untuk bagian Messenger gitu. Yang mana kan antar pengguna itu saling mengirimkan pesan gitu. Yang mana sebagai penengahnya yang baru kita tahu sekarang nih itu menggunakan switch gitu. Oke. Em, Mungkin cukup penjelasan network topologi atau jaringan topologi serta penjelasan dari topologi PT Aksen Kusuma Indonesia. Jika ada kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.